Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Teman-teman yang saya hormati, kita berjumpa kembali dalam acara Ad-Daurah At-Tadbiriyah dengan tema Ahamiyatul Mantiq fil Ulumil Islamiyah bersama pemateri kita pada malam hari ini, beliau Al-Habib Ad-Doktor Ali Bakir As-Saqqaf LC MH MA PhD. Ngoten nggih, Bib. Jadi beliau sudah S3. Mocore tutup PhD, kok dikira Pizza Hut delivery. Boten pilih sobi doktoral, ngoten nggih, Habib. PhD lah. Oh, PhD. Jadi LC MA PhD. Jadi S3. Tapi insya Allah Habib, untuk teman-teman mahasantri di sini yang sudah lulus di sarang, insya Allah nanti setelah lulus akan dapat gelar S3 juga. Santri sarang selamanya, S3. Tapi teman-teman, ada yang menarik dari ini sebelum sambil menunggu teman-teman mahasantri yang lain. Ini ada fakta yang menarik yang harus kita ketahui bersama tentang Habib Ali Bakir As-Saqqaf. Jadi beliau itu ternyata adalah seorang fans berat Al-Maghfurlah Syaikhina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Maimun Zubir dan juga zuriyahnya. Ini bukan hanya statement dari saya. Kalau kita pinjam bahasa manatikohnya, bukan hanya tasawur saya, bukan hanya konseptual, tapi sudah ada tasdik dari beliau, ada isbatul hukminya. Dengan bukti apa? Beliau itu pernah men-tweet, karena beliau juga seorang kiai yang juga aktif di halaman fanpage Facebook, namanya Habib Ali Bakir As-Saqqaf. Nanti bisa dilihat teman-teman. Saya sudah follow, Beb. Nanti okay. Saya sudah follow. Dan Habib itu sebelum kesini itu beliau nge-tweet seperti ini. Semoga niat saya untuk bersilaturahmi diterima oleh Allah, karena dari dulu saya adalah fans. Ada beratnya loh. Ada fans berat keluarganya Mbah Yai Maimun Zubir. Semoga kecipratan berkahnya zuriyahnya Mbah Maimun Zubir. Amin amin ya rabbal alamin. Terus di bawahnya ada foto beliau dengan Abah Naji dan juga Abah Rauf, nanti bisa dilihat di fanpage Facebooknya. Tapi saya kira di sini bukan hanya kita, bukan hanya Habib yang beruntung, tapi juga teman-teman mahasantri yang bisa beristifadah, berta'allum kepada Habib Ali. Ada sebuah cerita, Habib. Terserah ini sebentar saja dan insya Allah ini bermanfaat kepada teman semua. Ketika saya ngaji Tuhfatut Thullab, guru senior di sarang itu pernah ngendikan seperti ini. Al-Maghfurlah Syaikhina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Maimun Zubir itu ilmunya tersebar kemana-mana, bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia. Terus beliau ngendikan seperti ini, apa rahasianya? Karena beliau mengaji kepada seorang Habib zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rahasianya. Entah itu benar apa tidaknya, tapi kita lihat siapa gurunya beliau, siapa guru-guru daripada putra-putranya Mbah Maimun Zubir. Hampir semuanya adalah zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan barokahnya seorang Habib zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Baik. Kita mulai saja pada daurah tadribiyah yang jalsah yang kedua kali ini. Nanti untuk seperti biasa pada umumnya nanti akan ada dua sesi. Sesi yang pertama adalah penyampaian materi dari Habib Ali Bakir As-Saqqaf. Kemudian dilanjutkan sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab dari teman-teman mahasantri semuanya. Untuk penyampaian materi kami tidak membatasi waktunya Habib, su'ul adab Habib. Takut tidak dapat berkahnya Habib. Jadi saya pasrahkan untuk materi, untuk waktu saya pasrahkan kepada Habib Ali Bakir As-Saqqaf. Al-waktu wal makan mufawwad tamaman. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di sesi kedua ya daripada daurah. Tadi katanya beliau mungkin baknya sama roknya kebalik, bukan daurah tadribiyah tapi tadbiriyah tadi saya dengannya. Dan betul, saya itu memang saya sangat ngefans dengan Mbah Maimun Zubair dan para muridnya dan para anak-anak beliau yang saya rasa itu sebagai representasi ulama hakikiyun di Indonesia ini. Dan saya ini pecinta ilmu. Saya pecinta ilmu dan sampai sekarang itu saya selalu mendidik murid-murid saya, jamaah-jamaah saya bahwasanya representasi Rasulullah di dunia ini ya ulama. Ulama itu warasatul anbiya, dan untuk mendapatkan ilmu itu susah sekali ya nih. Karena itu kita itu harus menghormati para ulama yang sudah mengorbankan banyak sekali waktunya. Untuk mendapatkan ilmu itu perlu waktu, perlu juhud, perlu semuanya. Saya pribadi itu saya menuntut ilmu itu sejak tahun 2000 sampai tahun 2025. Sampai sekarang pun saya masih menuntut ilmu. Setiap pagi, ini murid-murid saya tahu, hampir setiap pagi saya itu jogging. Ketika jogging ya saya pakai headset mendengarkan muhadharah terbaru Syekh Said Foda sampai sekarang. Saya sampai sekarang masih murojaah kitab-kitabnya Syekh Said Foda. Saya masih mendengarkan kelas-kelas beliau. Saya masih belajar sampai sekarang, karena bagi saya menuntut ilmu itu bukan waktu, bukan fase saja, tidak. Menuntut ilmu itu sampai mati. Menuntut ilmu itu gaya hidup yang harus kita para penuntut ilmu itu menekuninya sampai kita mati kelak. Dan saya rasa representasi daripada penuntut ilmu ulama di Indonesia ini ya salah satunya Mbah Maimun Zubair dan para keluarganya dan para santri-santrinya. Dan saya selalu meminta tabarruk. Dimanapun saya berada, saya mesti tanya, mana makamnya ulama di sini? Saya di Banjar, saya tanya, mana makamnya ulama di sini? Saya dimanapun saya tanya, mana makamnya ulama di sini? Karena disitulah tempatnya barokah, karena mereka ada representasi Nabi, pengganti Nabi di kota-kota, di tempat-tempat mereka. Semoga kita semua mendapat barokah daripada ahli ilmu, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya sampai sekarang an-nisbah ilmiah itu lebih afdol daripada nisbah nasabiyah ya. Ini keyakinan saya, Anda boleh percaya, boleh tidak ya. Ini keyakinan saya itu orang yang diberi ilmu lebih afdol daripada yang diberi nasab. Kadang-kala nasabnya bagus, asegaf, aledrus, tapi ilmunya tidak bagus, itu tidak seafdol orang biasa yang ilmunya apa? Yang ilmunya bagus. Jadi bagi saya al-asal huwal ilm, wan nasab ini murajjih. Nasab ini apa namanya? Murajjih. Jadi kalau ada orang alim, sama-sama alimnya, tapi satunya nasabnya bagus, ya jelas yang nasabnya bagus lebih kuat daripada yang nasabnya tidak bagus. Tapi satunya nasabnya bagus, ilmunya tidak bagus. Yang kedua ilmunya bagus, nasabnya tidak bagus. Jelas qudima ahlul ilm ala ghairih. Ini adalah sesuatu yang harus kita pegang sampai hari kiamat. Dan ini madalla alaihin nusus wadalla alaihil qawaid ilmiyah, bisa dibuktikan Qur'ani, hadisi, bahkan fikih bisa dibuktikan hal-hal semacam ini. Ala kulin, saya tidak ingin mau itu hasanah di sini, walaupun saya ini Habib biasanya mau itu hasanah. Tapi saya ingin meneruskan kajian kita di dalam daurah tadbiriyah ini. Daurah tadribiyah ini. Kita langsung saja masuk ke dalam fasal robi ya. Fasal robi yaitu tentang khuturatul jahl bi ilmil mantik. Setelah kita mengetahui
mabadi asroh daripada ilmu mantik. Kita masuk di dalam fasal yang keempat, tidak tentang ilmu kalam, karena ilmu kalam itu saya kunu lahu waktun akhor, itu dunia yang beda lagi. Walaupun ada kaitannya ilmu kalam dan ilmu mantik, tapi ilmu kalam ini dunia yang berbeda, sedikit berbeda daripada ilmu mantik. Jayid, apa sih bahayanya? Oh, ini kurang tak marbutoh itu, bukan khuturul jahal, tapi khuturatul jahal bi ilmil mantik. Apa bahayanya tidak tahu tentang ilmu mantik? Apa sih resiko ketika orang itu tidak tahu bagaimana cara berpikir yang benar? Dikatakan ba'da an tabalwaro ini maknanya ittadoh. Ba'da an tabalwaro anna ilmal mantik ibaratun an qanunit tafkir lil wusul ilal yakin idza tawaffarat syurutuhu min haitsul madah wa surah. Yakni, maka setelah jelas bahwasanya ilmu mantik itu adalah sebuah ibarat terhadap metode berpikir untuk sampai ke dalam kebenaran jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Wadih ya. Jika syaratnya tidak terpenuhi, ini berbahaya. Dikatakan fa idza lam yatawaffar syurutul yakin fihi ma yakunu dalil mantiki yanqalibu ila syubhatin mubiqatin lil insan fi dinihi wa dunya. Kalau surahnya dalil mantiki ini terpenuhi, tapi syaratnya tidak terpenuhi, maka pada saat itu ilmu mantik ini atau dalil mantiki ini akan berubah bentuk menjadi yang aslinya, yang asalnya itu dalilun yakini, dalilun musilun ilal haq, menjadi syubhat. Menjadi apa namanya? Syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu atau syubhatud dalil itu mayudhonnu kaunuhu dalilan walaysa bidalil, itu namanya syubhat. Sesuatu sing ketoke tidak seperti hakikate. Syubhatul haq ay syai'un yudhonnu kaunuhu haqqan walaysa bihaq, itu namanya syubhatul haq. Syubhatud dalil mayudhonnu kaunuhu dalilan walaysa bidalil. Lah, ketika dalil mantiki ini tidak memenuhi syaratnya, maka ketahuilah pada saat itu sesuatu yang seharusnya itu menjadi dalil, dia akan berubah bentuk menjadi syubhat. Yang dimana di dalam syubhat inilah setan akan bermanuver. Nah, setan akan
Karena syaklu tsani itu natijahnya la yakunu ila salibah. Dan natijah salibah itu katanya Imam Ghazali digunakan untuk tanzih. Karena gunanya salibah itu untuk menafikan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaklu tsani berubah untuk mengisbatkan uluhiyah kepada selain Allah. Ketika syaklu tsani kehilangan syaratnya, maka syakal itu akan berubah yang seharusnya menjadikan tanzih ilahi menjadi isbatul uluhiyah li ghairillah. Pada saat itulah di hal-hal semacam ini setan akan bermanuver. Loh, kesalahan syakal ini kalau bukan ulama yang mempelajari ilmu mantik, apa sadar? Apa namanya? Apa sadar? Dia tidak akan sadar. Ketika dia tidak sadar, di situ setan akan bermanuver. Setan akan banyak bercakap di sini. Wes ini pokoknya ini yang bagus. Orang-orang awam tidak paham di mana kesalahannya, mengira itu adalah perkara yang benar. Di situ orang awam akan terjatuh. Ulama-ulama wakif, berhenti. Apa yang Anda katakan? Dilihat semua kalamnya setan itu akan dikembalikan kepada uslub mantiki, menjadi muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Pada saat itu akan nampak di mana apa? Kesalahannya. Kesalahan yang tidak benar ini atau syakal yang tidak benar ini oleh Imam Ghazali dikatakan mizanus syaiton. Ketika syaratnya terpenuhi menjadi mizanur rahman. Ketika mizanur rahman Anda bisa gunakan untuk isbat kamalat lillah wa nafyun naqais anillah. Ketika dia sudah tidak terpenuhi syaratnya, dia akan berubah, bisa mencederai akidah kita. Kalau orang mempercayai asyamsu rabbi, waduh, hadza halak dunya wa ukhra. Di dunia Anda berubah menjadi daripada sholat 5 waktu menjadi rukuk 2 waktu ketika terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Ayo. Fa fi hadhil ayah, dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lisanul Khalil alaihi salam, dalam lidahnya Khalil ini Nabi Ibrahim alaihi salam, suratan, satu bentuk daripada kias, akan tetapi surutnya tidak terpenuhi. Wahia minasyakli tsani, dan surah ini daripada syakal yang kedua, yang mana haddul awsat ini mahmul fikilal muqaddimaten hakadha siyagatuhul mantikiyah Rabbi akbar wa syamsu Rabbi fayakunu Rabbi huwa syams atau asyams wa Rabbi, sama saja. Fahadhal qiyas faqada fihi ahada syurutil intaj wa huwal ikhtilaf fil kaif idh syaklu tsani la yuntiju illa salibah falahid annakilal muqaddimataini mujabatan. Lihat, syaklu tsani yang seharusnya yuntiju salibah karena syaratnya itu ada perbedaan kif di dalam 2 muqaddimahnya, tapi karena syarat ini tidak terpenuhi, akhirnya dua-duanya mujab. Ketika syarat tidak terpenuhi, maka kadangkala natijah itu kadangkala benar, kadangkala salah. Mantik itu tidak suka. Mohon maju biar yang belakang itu bisa maju juga. Monggo, maju. Di dalam patternnya ilmu mantik, jenengan harus tahu, ilmu mantik ini tidak suka hal yang kadang-kadang. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, walah dibuat karo mantik. Fikih mau semacam itu, mantik tidak mau semacam itu. Sebab itu, mantik harus pasti benar, itu yang namanya dalil mantiki itu yakini. Dan khilaf dalam ilmu mantik itu nadir jiddan, qalilul qalil. Karena mantik itu semuanya yakini semua. Kalau tidak yakin dibuat, tidak selevel. Mohon maaf, kamu tidak sekufu denganku. Cari orang lain, nanti akan diambil fikih, diambil nahu. Mantik tidak. Tidak. Ilmu kalam juga sama. Ilmu kalam tidak akan menerima kecuali yang yakin. Fal aslu fi syakli tsani ji'a li ajli bayanil bainunah baina syai'ain, yakni syaklu tsani itu digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara 2 perkara. Tapi di sini digunakan untuk isbat salah satunya adalah khobar untuk yang lain. Wahuna ji'a li ajli isbatil ittihad baina syai'ain. Kan ada kontradiksi kan?
yang seharusnya dibuat untuk membedakan antara dua perkara, di dalam sini dijadikan untuk sebagai ittihad bainas syai'an. Tuhan ya matahari, seharusnya Tuhan itu bukan matahari, menjadi Tuhan adalah matahari. Fayangqalibul mantik minad dalilil muntij lil yakin fi uluhiyatillah ila muthbit li uluhiyati syams. Maka mantik itu akan berubah, yang seharusnya bisa dijadikan dalil untuk membuktikan ketuhanan Allah menjadi yang membuktikan ketuhanan matahari. Wahuna, dan disinilah yunawiru syaiton, munawarah ini bermanuver. Disinilah setan ini apa? Bermanuver. Wa atba'ahu, yakni yunawiru syaitonu atba'ah hatta sammahul Ghazali hatal mizan bimizanish syaiton. Sampai Imam Ghazali itu menamakan mizan ini dengan mizanus syaiton. Dan ini adalah mizan yang digunakan oleh ashabul aqaid al-fasidah. Anda kalau melihat bagaimana akidah-akidah fasidah, Wahabi, Wahdatil Wujud, Batini itu membuktikan akidahnya pasti menggunakan mizanus syaiton ini. Pasti. Karena jenengan harus paham nggih, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, Anda akan mendapatkan ribuan dalil untuk membuktikannya. Sesuatu yang salah, Anda tidak akan menjumpai satu dalil pun untuk membuktikannya. Untuk membuktikan kebenarannya maksudnya. Anda tidak akan berjumpa satu dalil pun untuk membuktikan kebenaran sesuatu yang salah. Yang Anda jumpai hanya syubhatu dalil. Apa itu syubhatu dalil? Mayudhanu kaunuhu dalilan walaisa bidalil. Itu namanya syubhatu dalil. Saya itu selalu mengatakan banyak jalan menuju Roma. Ya memang betul. Yakni selama perkara itu benar, Anda akan mendapati ribuan jalan untuk membuktikan kebenarannya. Li isbati aqadihi wa huwa mujarradu syubhatin fi auhami ashabih. Yani hal semacam ini itu hanya syubhat saja di kepala-kepala, di waham-waham orang yang batil. Wa hadza mithalun alal ghalat fi suratil mantik. Ini contoh dalam salahan dalam sistem dan bentuk mantik. Sekarang contoh yang kedua, dalam kesalahan dalam ilmu mantik. Ketika Anda salah dalam ilmu mantik, Anda bisa untuk mengklaim bahwasanya diri Anda itu Tuhan. Kef itu, Suf lihat bagaimana. Atsani qaulullahi ta'ala hikayatan an-Namrud hina hajahu Ibrahimul Khalil alaihi salam fi annahu laisa biilah. Kan Namrud kan mengklaim dirinya Tuhan, berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini digelari oleh Allah hujjah ya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Hujjah ini dalil pamungkas yang bisa memojokkan lawan. Itu namanya hujjah. Sekiranya kalau dalil ini dipakai, lawan Anda itu tidak bisa untuk berkelit lagi. Dikatakan ilzam atau ifham dalam adabul bahas wal munadharah. Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling terkenal di dalam masalah perdebatan ini. Karena Allah sendiri memuji beliau dengan apa? Hujjah. Ketika Nabi Ibrahim itu berdebat dengan Namrud, yang mana Namrud kan mengaku dirinya itu Tuhan. Nabi Ibrahim ingin membuktikan awakmu kuwi duduk Tuhan. Apa dikatakan? Li'annal ilaha qadirun alal ihya'i wal imatah. Karena yang namanya Tuhan bisa menghidupkan dan mematikan. Biqaulihi ta'ala idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku lah yang menghidupkan dan mematikan. Lihat, menghidupkan dan mematikan artinya mencabut nyawa, ada roh dimasukkan, niku menghidupkan. Roh dikeluarkan, itu namanya mematikan. Ini yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Namrud salah faham. Qala ana uhyi wa umit. Ana uhyi wa umit. Loh, kalau memang Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lah bedane awakmu apa Tuhanmu karo aku apa? Sembah aku, ndak usah sembah Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kok Anda mengatakan semacam itu? Iya, ada dua orang yang berbuat kriminal. Satunya tak maafkan, ana uhyi. Satunya tak eksekusi, ana umit. Loh, apakah ini menghidupkan dan mematikan yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim? Tidak.
ini hanya memaafkan daripada aspek kenegaraan saja. Kamu bukan benar-benar memasukkan nyawa atau mencabut nyawa. Di sini ada semacam gholat di dalam tasawur madahnya. Yang mana ihya dan imatah yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim bukan apa yang dimaksud oleh Namrud. Walakin tara kaifa ajaban Namrud an hadhil hujjah muthbitan uluhiyata nafsih. Qala ana uhyi wa umit. Lihat bagaimana kesalahan di dalam madah yang seharusnya yuhyi wa yumit itu untuk membuktikan ketuhanan Allah. Ketika madahnya salah, maknanya salah, oleh Namrud digunakan untuk membuktikan ketuhanan dirinya. Jadi kalau Anda itu pinter mantik dan Anda tahu untuk cara bermanuver, saya takut nanti Anda mengaku Tuhan nanti itu. Anda bisa mengaku apa namanya Tuhan. Mantik ini bahaya tahu. Saya rasa kalau orang pintar mantik, dia ini bisa untuk bermanuver dalam kata-kata. Saya itu sampai sekarang saya kok di rumah itu ada orang ingin belajar dengan saya mantik level 1, level 2 saya saya ajari. Untuk level 3 saya mikir-mikir dulu. Saya lihat ketakwaannya bagaimana. Waduh, ini kalau ketakwaannya tipis dan dia mempunyai skill yang tinggi di dalam merangkai kata-kata dan logika, waduh, iki iso-iso menjadi apa jenenge? Hah? Wis macam-macam dia bisa lakukan apa namanya macam-macam. Walakinnahu istakmalal imatah wal ihya bimaknan akhar wa huwa i'ta'ul mujrim hukmal i'dam au afwahu anhu wa bihima sama nafsahu ilahan. Yakni Namrud salah memaknai ihya dan imatah. Dengan itu dia menjadikan dirinya itu apa? Menamakan dirinya itu Tuhan. Ma'annahu ma fi'lul malik la fi'lul ilah. Memaafkan, menghukum itu tugasnya raja. Kalau perbuatan Allah bukan itu. Perbuatan Allah itu benar-benar mematikan dan menghidupkan. Idh innahuma laisa ihya'an wa imatatan hakikiyatain kama stadalla bihima Ibrahim alaihissalam. Yang dilakukan oleh Namrud bukan ihya dan imatah yang hakiki seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahid, perhatikan di sini. Kaifa Namrud itu salah di dalam menggunakan kias daripada aspek madahnya, daripada aspek apa? Bahannya. Maka kias pada saat itu ketika madahnya itu bermasalah akan berubah daripada dalil, kias yang dijadikan dalil untuk membuktikan ketuhanan Allah menjadi syubhat yang digunakan oleh Namrud untuk membuktikan ketuhanan dirinya sendiri, li isbati uluhiyati nafsih. Fala makanat hadi syubha rasikhatan fi nafsi Namrud. Dan sudah Namrud iki diomongi kowe duduk Tuhan, wis gak iso. Sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati-hati ya. Hati-hati ya masalah apa itu namanya? Syubhat pada diri ini susah. Ini apa ini? Tadi saya dikasih kopi granat. Orang kalau sudah sudah merasuk pada dirinya itu akidah-akidah yang batil, itu potensi untuk tobat angele tidak karu-karuan. Susahnya tidak karu-karuan. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah 60 tahun, contohnya dia 60 tahun menganut agama bukan agama Islam, anggap saja agama Kristen. Sudah 60 tahun menganut agama Kristen. Potensi dia untuk masuk Islam itu sangat kecil sekali sudah. Potensi dia untuk i'adatun nazar terhadap agama-agama selain Kristen sangat minim sekali. Karena dari awal dia sudah meyakini Kristen itu adalah agama yang benar. Anda sendiri ketika sudah meyakini Islam, apakah jenengan pernah meneliti agama Kristen? Jangan-jangan Kristen yang benar. Jangan-jangan Buddha yang benar. Pernah Anda semacam itu? Tidak pernah. Kenapa? Karena sudah merasuk pada diri kalian rusuh aqaid Islamiyah. Bayangkan kondisi itu dibalik kepada aqaid ghairu Islamiyah. Seseorang sudah rusuh pada dirinya aqaid ghairu Islamiyah. Pada saat itu apakah ada potensi dia itu melihat agama Islam sebagai agama yang potensi benar dan agama yang dia anut potensinya salah? Di sini inilah bahayanya yang dikenal dengan nama jahlun murakkab. Meyakini sesuatu yang hakikatnya itu salah. Potensi untuk bertaubat ada,
cuma sangat kecil. Cuma sangat kecil sekali, yaitu yang namanya ron, itu yang namanya kuful, itu yang namanya ghisyawah, ya ini. Yang ketika sudah tertutup hatinya, sudah ada karat dalam hatinya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Lah Namrud sudah tidak bisa diomongi kalau dia itu bukan Tuhan. Wis kadung percaya dirinya itu Tuhan. Akhirnya oleh Nabi Ibrahim dikatakan fa inna rabb menerbitkan apa ayatnya itu, menerbitkan ya'ti bisyamsi minal masyrik fa'ti biha minal maghrib. Tuhankulah yang mendatangkan matahari terbit daripada timur. Kalau kamu memang Tuhan, dadal walian. Kan timur ke barat, barat ke timur, bagi Allah mungkin-mungkin saja kan. Allah menerbitkan matahari, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyrik fa'ti biha minal maghrib. Yani Allah menerbitkan matahari daripada timur. Kalau memang kamu itu Tuhan, coba terbitkan daripada barat. Kalau memang kamu sama-sama Tuhan, levelmu sama seperti Allah, coba terbitkan daripada barat. Apa katanya? Apa katanya Allah? Fabuhital ladzi kafar. Apa itu buhit? Buhit membisu, tidak bisa menjawab. Dia terpojokkan, dia tidak ada jawaban. Karena Nabi Ibrahim bisa untuk memojokkan Namrud, digelari oleh Nabi sebagai apa namanya? Hujjah. Nabi Ibrahim berpindah daripada ihya dan imatah kepada itla usyams minal masyrik ilal maghrib, minal maghrib ilal masyrik, karena madah ini lebih jelas maknanya daripada ihya dan imatah. Ihya dan imatah masih bisa dipelintir, tapi matahari terbit dan tenggelam tidak bisa untuk dipelintir. Namrud lebih paham ini daripada ihya dan imatah, karena Namrud paham fabuhital ladzi kafar. Falihada intaqalal khalil ila qiyasin akhar ajla wa huwa bibayanil uluhiyah bi itla isyams minal maghrib kama tola aminal masyrik. Fahina idzin tabayyana nafyul uluhiyah an Namrud biwuduh. Pada saat itu jelas kenapa kok pada Namrud tidak menjadi apa namanya tuh Tuhan. Wa hadza ma yumkinuni khalas mafidai. Jayid, ini sedikit tentang mukadimah tentang apa namanya ilmu mantik. Sekarang kita masuk di apa namanya? Mulai masuk kitabnya insyaallah. Mabadik daripada ilmu mantik. Kita baca kitabnya Risalah fi ilmil mantik ala tariqi su'al wal jawab. Naqra qalilan, minimal sudah agak malam, kita baca setengah jam dulu, kemudian tanya jawab, sisanya kita baca. Besok masih ada berapa? 3 sesi ya. Ada 3 sesi. Kita menggunakan risalah fi ilmil mantik. Biasanya risalah fi ilmil mantik ini saya gunakan sebagai muqaddimah bagi ilmu mantik, walaupun masailnya itu nau'amma itu banyak, tapi wallahu a'lam masailnya lebih sedikit daripada apa yang ada di dalam sulam, apa yang ada di dalam syuruhat Isaguchi. Karena itu biasanya kitab ini saya jadikan sebagai muqaddimah, masih belum level 1 lagi, muqaddimah untuk ilmu mantik. Dan kitab ini disusun ala tariqi su'al wal jawab, yakni pertanyaan jawaban, jawaban, dan itu luweh penak, lebih mudah daripada kitab-kitab Thariqatul Mutaqaddimin. Sawaun syarahnya, sawaun ala sabilil mutun atau sabilis syuruh atau hawashi. Dan dikarang oleh Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Ya, nih. Dan ini cetakan ketiga. Saya mengajar kitab ini mungkin sudah 3-4 kali mungkin, sampai sudah hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fahadhihi risalatun latifah. Risalah ini artinya tulisan di dalam satu maudhu, dalam satu judul, dan biasanya itu risalah niku cilik, dia tipis. Kalau besar namanya kitab. Jadi karena itu risalatun latifah ini wallahu a'lam, latifah ini sifatun kasyifah. Sebenarnya risalah sendiri sudah latifah. Adanya latifah itu hanya penjelas terhadap kecilnya risalah ini. Fi ilmil mantik ala tariqi su'al wal jawab. Jama'tuha litakuna bimathabati sulamin li ikhwanil mubtadiin. Aku membuat ini agar menjadi sulam, tangga untuk ikhwani
Ikhwan itu saudara satu Islam, bukan satu darah. Kalau satu darah itu ikhwah, saudara-saudara. Kalau ikhwan, saudara tapi bukan sedara, satu Islam itu ikhwan. Li ikhwanil mubtadiin, yakni Syekh Yasin pun menganggap dirinya masih mubtadiin, saudara-saudaraku yang mubtadiin. Fi tafahum, di dalam memahami, berusaha tafahum, ada unsur muhawalah di situ. Fi tafahumil kutub al mutadawilah fi hadzal ilm, untuk berusaha untuk memahami kitab-kitab yang mutadawalah, yang dipakai untuk mengajar, untuk membaca banyak ya. Kitab-kitab ilmu mantik ini yang apa namanya, kitab-kitab yang muasirin juga ada. Kitab yang muasirin ini di antara yang terkenal itu Dawabitul Ma'rifah, pernah dengar? Syekh Abdurrahman Hasan Habannakah. Cuma wallahu alam kitab yang paling bagus zaman sekarang itu tulisannya Syiah. Namanya Mantikul Mudhaffar. Karangannya Syekh Mudhaffar siapa gitu, saya lupa. Kemudian ada syarahnya namanya Muqarrar fi Mantikil Mudhaffar. Saya sudah baca itu mungkin 3 kali mungkin. Muqarrar fi Mantikil Mudhaffar itu. Dan saya itu sedih, saya itu. Kok sing ngarang kitab mantik sing apik kok Syiah gitu loh. Kita ahli sunnah ini mana? Kok panggah ngarang syair alamatnya anak soleh terus ini? Ini mana ini? Ngarang mantik ini mana? Loh, saya tidak mengatakan karena saya itu buruk loh ya. Itu bagus. Cuma yojo cuma itu tok. Jangan cuma itu tok. Karangin kitab-kitab sing kowi gitu loh. Kita ini ahli sunnah iki wis kaken turu saiki gitu. Turu wis panggah ya nafsuti ndak mari-mari. Mana kitab-kitab karangan kita yang sekiranya dijadikan referensi dunia gitu loh. Referensi dunia seperti Mantikul Mudhaffar, Syiah. Rata-rata sekarang kitab-kitab di dalam apa namanya? Di dalam mantik itu karangannya Syiah semua. Ada Muhammad Bakir Sodar Ususus Ilmi Ususul Mantikiyah fil Istiqra. Itu karangannya orang Syiah. Mana? Ahli sunnah ini mana? Ahli sunnah ini besar, cuma wallahu a'lam banyak yang tidur sekarang ini. Saya rasa banyak yang tidur. Tidur dengan arti bukan turu-turu hakiki, tapi lupa dengan warisan ulama-ulama mereka. Luwih seneng hadrowan, maulitan, ceramah, mau itu hasanah. Itu bagus, akan tetapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama itu tarkikul ulum wa tafahumuha, kemudian nasruha, agar ahli sunnah itu bangkit kembali. Ahli sunnah itu bangkit kembali. Fitafahumil kutub, loh dulu itu Syiah itu kira-kira katanya Syekh Said Foda itu 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu itu masih bersandar kepada kutub-kutubnya ahli sunnah. Kalau mereka ngajar mantik masih pakai kitab ahli sunnah. Kitab Syarah Tahdhibul Mantik, Syarah Samsiyah. Sekarang sudah enggak. Sekarang mereka pakai produk-produk lokal. Loh, ahli sunnah ini ayo sudah yang sulam sudah ada. Zaman dahulu ayo buat kitab-kitab mantik yang baru, yang orang-orang anak-anak Gen Z ini bisa untuk memahaminya. Sendas buat buat tarian-tarian TikTok. Waduh, kalau begitu ya susah. Lil asaf ya nih. Fi tafahumil kutub al mutadawalah fi hadzal ilm wa aunan lahum ala dukhul fi ilmai usulil fiqh wal balaghah. Memang ilmu mantik itu akan membantu Anda dan mubtadiin untuk masuk di dalam terutama ilmu usul fikih dan juga ilmu balaghah. Wallaha as'al an ya umma bihan naf'a, amin. Mabadi ilmu mantik ini, mabadiknya kita baca saja secara singkat karena saya rasa mayoritas sudah saya jelaskan ini. Ma huwa ilmul mantik wa ilmun yubhasu fihi anil ma'lumat tasawwuriyah wa tasdiqiyah min haitsu innaha tusilu ila majhulin tasawwuri au tasdiqi. Boleh dihapus itu. Tengok di sini definisi daripada ilmu mantik. Yang mana ilmu mantik itu adalah sebuah ilmu. Yang mana ilmu ini membahas tentang maklumat tasawuriyah dan tasdikiyah. Sudah saya katakan, tasawur adalah menjelaskan tentang perkara mufrad ya. Perkara yang mufrad maknanya apa? Tasdikiyah adalah nisbatul lafad
baina ba'diha nisbatul alfat baina ba'dihal ba'd. Lah ketika Anda itu membahas al-witir, kemudian Anda membahas al-witir sunnah, Anda membahas ini itu daripada aspek apa? Anda membahas daripada aspek Anda bisa sampai kepada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Anda membahas maklumat tasawuriyah yang Anda ketahui, daripada apa yang Anda ketahui, Anda sampai kepada apa yang tidak Anda ketahui. Di dalam tasdikot pun juga sama, Anda membahas qadaya-qadaya yang Anda ketahui, dari situ Anda berjalan kepada perkara-perkara yang tidak Anda ketahui. Dari yang Anda ketahui ke perkara yang tidak Anda ketahui. Akhirnya yang tidak Anda ketahui melewati perkara yang Anda ketahui. Ini adalah apa namanya? Maksud daripada ilmu mantik. Dengan menggunakan perkara yang Anda ketahui, Anda bisa untuk mengetahui perkara yang tidak Anda ketahui. Ini yang namanya kasyaf. Kasyafnya ulama itu ya di sini. Jadi Anda itu tidak mengetahui apa hukum alam. Apa hukum alam? Apakah alam itu hadis atau tidak? Aula. Ini tanda tanya. Kemudian untuk mengetahui ini, Anda menyusun 2 muqaddimah. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin haditsun. Anda menyusun 2 muqaddimah, ini namanya sughra, ini namanya kubro. Dari sini Anda sampai ke sesuatu yang namanya natijah. Apa itu? Al-alamu hadis. Ini adalah natijah daripada 2 muqaddimah ini. Yang mana 2 muqaddimah ini Anda ketahui kebenarannya, melewati musyahadah, melewati badihah, dan yang lain-lain. Ala kullin, sugro Anda ketahui, kubro Anda ketahui. Daripada 2 perkara yang Anda ketahui ini, Anda mempunyai maklumat yang baru, ilmu yang baru. Apa itu? Huduthul alam. Al-alam ini hadis. Maka huduthul alam ini yang sebelumnya Anda tidak ketahui, gara-gara Anda menyusun 2 perkara ini menjadi Anda ketahui. Sampainya seseorang untuk mengetahui perkara yang tidak diketahui, dikatakan di dalam ilmu itu sebagai apa namanya? Kasyafa. Karena ta'alukul ilm itu ta'alukul inkishaf. Karena Anda mengetahui, kalau Anda mengetahui dikatakan kasyaf. Dan kasyaf ini, ketika Anda mengetahui alam, melewati muqaddimah sugro dan kubro ini adalah thoriqul ulama. Ada lagi thoriqul aulia. Gimana thoriqul aulia? Ini Anda skip. Anda tirakat, meminta kepada Allah, meminta kemana gitu, Anda meminta kepada Allah, meminta kepada siapa, Anda tirakat. Kemudian tiba-tiba langsung ada ilham pada diri Anda yang mengatakan al-alamu hadis. Al-alamu hadis. Ya ini thoriqut tirakat ya ini. Thoriqoh ini bukan thoriqohnya ulama, ini thoriqohnya aulia. Dan Anda itu sering kan delok anek wong ki kasyaf. Moro-moro wah kowe tas maksiat to. Ngerti kan? Awakmu tas tas apa jenenge nyolong duit mbokmu. Loh, kok Habib tahu dari mana? Lah, itu kan kasyaf. Apa itu kasyaf? Kasyaf ini ilmu itu tidak melewati jalan yang normal. Jadi langsung di apa namanya? Dicampakkan oleh Allah ke dada seseorang. Itu yang namanya kasyaf. Mana yang lebih afdol? Yang langsung dicampakkan atau melewati jalan normal semacam ini? Piye? Mana yang lebih afdol? Ini Anda mengetahui ini melewati selain Allah. Kalau kasyaf langsung Allah. Jadi Anda tidak perlu melewati belajar, langsung diberi oleh Allah. Kalau Anda belajar melewati guru dan kiai toh. Kalau Anda kasyaf langsung melewati Allah. Kira-kira lebih afdol mana? Melewati guru atau melewati Allah? langsung melewati Allah, Habib. Langsung. Kalau semacam itu ya jelas, akan tetapi apakah pasti yang Anda dapatkan itu melewati Allah?
Loh, Mama Gufron yang ngaku ngono kadang kala itu. Dia yang ngaku semacam itu ilham. Beberapa tahun yang lalu tidak salah ada yang ngaku hari raya itu 5 hari sebelum yang ditentukan oleh negara. Kenapa? Telepon Allah. La haula wala quwata illa billah. Loh, ke telepon Allah ki piye? Ya ini di antara hal-hal semacam ini jangan tertipu ya. Jangan tertipu. Aku ki kasyaf. Aku ki langsung skip. Guru kita skip. Jadi aku Allah guru tak skip. Langsung aku dan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan percaya. Kalaupun memang ada, sangat minim sekali itu. Sangat minim sekali, rata-rata orang itu ketika dia itu menuntut ilmu, ya melewati hal-hal semacam ini. Thariqatu ahli sunnah ma'rifatullah minal alam bil akal. Hadha wa thariqatu ahli sunnah. Anda ada di Ma'had Ali, itu representasi itu. Kalau Anda mendapat ilmu melewati Allah, tidak akan ada Ma'had Ali. Nggak akan ada lah, buat apa Anda belajar? Anda di sini belajar melewati para masyayikh kan? Bukan melewati Allah Anda belajar. Yang bisa belajar, Nabi. Nggak langsung saka Allah. Melewati malaikat Jibril. Allah, malaikat Jibril, Nabi. Beberapa orang, hatta malaikat Jibril di skip. Nabi saya melewati malaikat Jibril. Aku langsung karo Allah. Iki repot iki lek. Ngadepi ngene-ngene iki repot iki. Jelas ya. Dikatakan cara semacam ini yang namanya kasyful ulama. Ada lagi kasyful aulia. Yang kasyful ulama ini lebih afdol daripada kasyful aulia. Kenapa? Karena kasyful ulama ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada orang tidak percaya, aku tidak percaya alamiku hadis. Anda bisa mengajari dia step by step daripada muqaddimah sugro, muqaddimah kubro ke natijah. Anda bisa untuk membuat itu tuh bisa gitu loh. Dengan arti kalau orang itu berjalan melewati jalan Anda, dia pun juga akan sampai kepada al-alamu hadis. Ustadz Agil tidak tahu kalau al-alam itu hadis. Dia tidak percaya kepada saya. Saya bilang sini, saya ajari. Halil alam mutagoyir, naam. Hal kulu mutagoyirin hadis, naam. Pada saat itu Anda pasti akan sampai ke al-alamu hadis. Pasti ketika Anda menerima 2 muqaddimah, Anda tidak bisa untuk mengingkari natijah. Tidak bisa. Natijah ini doruri. Makna doruri, la yumkinu daf'oh. Tidak bisa Anda tolak, itu tidak bisa. Tapi kasyafnya aulia bisa dipermasalahkan. Tiba-tiba ada orang datang di Bahsul Masail, sonhorek halal, ngaku wali. Anda apa? Ya Anda kan akan ngomong, dalilnya apa? Ya langsung dari Allah. Anda apa percaya itu? Wali loh ini. Nggak barokah langsung. Pada saat itu tidak akan bisa untuk dipertanggungjawabkan. Dan ketika tidak bisa dipertanggungjawabkan, Anda tidak wajib untuk mengikutinya. Karena itu yang wajib diikuti itu para ulama, karena ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Ilmu-ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tidak wajib Anda ikuti. Ini uslub ahli sunnah semacam ini. Ketika Anda mengatakan, ketika Anda berkeyakinan semacam ini, semua langkah kita terukur. Mau maju, mau menggok, semua itu ada ukurannya, dalile ono. Ngoleh anek uang, ilham, aku ono ilham, wes repot. Karena aku ndak usah ilham-ilhaman. Dalilmu apa? Kalau ini kaulak, mad dalil. In kana qaulu ghairik, faman nakal. Bas, kita cuma ingin itu. Kalau kamu mendakwa, kamu mendapat ilham daripada Allah, gawe dirimu dewe. Ora usah disebar ke orang, karena tidak bisa untuk dipertanggungjawabkan. Nabi itu loh perlu dalil. Orang ngaku Nabi itu perlu dalil, ada yang namanya mukjizat. Nabi itu ketika aku Rasulun min indillah, orang-orang kita kok dalilmu apa? Nabi Muhammad ditekoki dalilnya apa? Oleh Allah diberi mukjizat. Semua Nabi diberi mukjizat. Karena itu kalau ada orang ngaku diilham, tekok mukjizatmu apa? Nggak akan isos. Nabi Musa membelah lautan, segoro dibelah. Awakmu nggak usah lautan, kakean, kali ya jajal. Belani so.
Wadih ya, ila majhulin tasawuri aw tasdiki. Yakni Anda membahas perkara-perkara yang diketahui daripada tasawur wa tasdik, tidak daripada segala aspeknya, daripada aspek perkara yang diketahui itu bisa menyampaikan kepada perkara yang tidak diketahui. Ma maudu'uhu, ini maudu'uhu maklumat tasawuriyah wa tasdikiyah min haitsu isaluha ila majhulat. Maklumat tasawuriyah dan tasdikiyah daripada aspek, tidak daripada semua aspek loh ya. Kalau nahwu kan aspeknya min haitsu taghir awakhiril kalimah kan, mantik enggak. Mantik tidak semacam itu. Kalau sorof kan min haitsu ikhtilafat ikhtilafat binanya. Mantik tidak, daripada perkara ini yusiluka ila ghairu maklum, perkara yang diketahui, dengan Anda memegang, menggigit perkara yang diketahui, Anda akan bisa untuk mengetahui perkara yang tidak diketahui. Ayo. Siapa wadi'uhu? Wa Aristoteles minal hukama. Hukama ini apa? Ahli filsafat ya, hati-hati. Hakim ay filosof. Hikmah filsafat. Masmuhu, siapa namanya? Apa namanya ilmu mantik? Apa namanya ilmu mantik dan juga dinamakan ilmu mizan atau mi'yarul ulum. Dari mana diambilnya? Daripada akal. Apa goyahnya ilmu mantik? Ismatul insan an yadilla fikruhu fil ulum. Menjaga manusia agar pikirannya itu tidak sesat, tidak liar pikirannya. Betul itu. Keliaran pikiran. Pikiran itu liar karena tidak dibatasi oleh mantik. Kalau pikiran Anda dibatasi oleh mantik, kemudian dibatasi oleh syariat, nurun ala nur. Syariat tok tanpa mantik riskan loh. Ada orang itu menyembah matahari, mustadilan bil Quran. Saya kaget toh, loh kok iso? Kok iso ada orang menyembah matahari bidalilil Quran? Iya, Allahu nurus samawati wal ard. Waduh, wis repot iki. Allah itu cahaya langit dan bumi. Apa cahaya langit dan bumi? Matahari. Goro-goro ayat iki nyembah. Aduh, iki repot iki. Segini iki angel aku ngomong. Awakmu tahu belajar ilmu mantik, belajar ilmu lugha. Ya wis ini ning terjemahan Quran. Aduh, wis repot. Lek terjemahan Quran iki wis repot. Awakmu maca Al-Qur'an, lek terjemahan kuwi tipis-tipis ae. Jangan istimbat daripada terjemahan Al-Qur'an. Istimbat kuwi urusane ulama, dudu urusane wong tidak pernah belajar nahwu, ndak pernah belajar lugha. Paham nggih? Jadi orang yang cuma akal tok ya repot. Kalau cuma akal tok, dia hanya kadangkala dia hanya bisa untuk mungkin iya, mungkin tidak. Apakah ono surga? Mungkin iya, mungkin tidak. Apakah ada neraka? Mungkin iya, mungkin tidak. Begitu syariat, ya ada surga, iya ada neraka. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya akal tanpa syariat seperti orang buta di depan matahari. Bisa melihat apa tidak? Tidak bisa. Syariat tanpa akal seperti penglihatan kelelawar. Atau orang bisa melihat tapi tidak ada cahaya. Apa bisa melihat? Satunya buta depan matahari, satunya bisa melihat tapi tidak ada cahayanya. Susah, karena itu syariat plus akal, syariat plus mantik, nurun ala nur. Nurun ala nur. Ma hukmu ta'allumihi, apa hukum mempelajari ilmu mantik? Fihi tafsil, wa huwa anna ma laisa makhlutan bi kufriyatil hukama ka hadhihi risalah laisa fi jawazil istighal bihi khilaf. Bahwasanya yang tidak terkontaminasi dengan kufriyatil hukama, dengan perkara-perkara yang kufriyat daripada hukama. Banyak ya. Di sini ada pelajaran filsafat. Tidak ada ya filsafat Aristo. Nanti kapan-kapan ya undang saya lagi nanti. Nanti saya ajari filsafat yang batil. Jadi biar kalian itu tidak belajar yang benar tok. Yang batil itu juga perlu apa namanya? Dipelajari. Jadi yang mengajarkan perkara yang batil itu juga orang muslim. Jadi yang batil itu terukur.
Jadi ketika orang muslim ahli sunnah mengajarkan yang batil, mengajarkan ini daripada konteks ini batil. Tapi kalau yang mengajarkan batil itu orang yang bukan muslim, diajarkan seperti ini benar nanti. Anda harus mengajarkan ini loh, akidah yang batil, ini batil, ini yang hak loh. Oke kan? Akhirnya orang-orang itu bisa untuk menalar, oh ini yang benar. Kahadhir risalah, seperti risalah ini tidak ada terkontaminasi dengan kufriyatil falasifah. Maka tidak ada khilaf, Anda boleh untuk mempelajari mantik menggunakan risalah ini. Silahkan, nggak ada masalah. Anda jangan ragu mengajarkan risalah ini kepada orang awam. Aman. Nggak ada orang awam belajar risalah fi ilmil mantik murtad, nggak ada itu. Oh jangan mantik nanti murtad, nggak ada ya akhi. Di dalam kitab risalah fi ilmil mantik tidak ada perkara yang haram satupun. Masa orang awam diajari umum wa khusus mutlak murtad lerek? Ya kan enggak mungkin, itu hanya mengada-ngada saja itu. Bal fardu kifayatin ala ahli kulli iklimin. Bahkan belajar ilmu mantik dengan level risalah semacam ini itu fardul kifayah. Fardul kifayah hukumnya. Minimal itu risalah ini Anda mutahakkik. Dan masalahnya Anda tidak akan bisa memahami level ini kecuali Anda belajar level di atasnya. Ya semacam itu, Anda kalau mau paham Fathul Qorib, ya belajar Fathul Mu'in, baru Anda bisa paham apa? Fathul Qorib. Ala ahli kulli iklimin. Iklim ini seperti provinsi, seperti satu zona. Li'annahu yatawaqqaf alaihi raddu syukuk wa syubahil mubtadi'ah. Karena dengan ilmu mantik itu, hanya dengan ilmu mantik Anda bisa untuk menolak keraguan-keraguan dan syubhat-syubhat mubtadi'ah. Tanpa adanya mantik, Anda mau menjawab Wahabi angel. Mau menjawab kejawen angel, mau menjawab anek di Tulungagung itu ada aliran Darmo Gandul, nggak tahu sekarang ada apa enggak ya. Cuma dulu tuh pernah orang-orang tua itu mengatakan ada aliran Darmo Gandul, macam-macam. Loh, Anda mau rot bagaimana kalau Anda tidak tahu cara berpikir yang benar? Dan ini hukumnya fardul kifayah, harus ada satu ulama-ulama itu bisa menjawab semacam ini, ya harus satu. Dan saya itu pegel gitu loh ketika melihat ketika ada orang dijuluki, oh ini singa aswaja, oh ini orang yang pintar dalam aswaja, hanya berkisar dalam rudut kepada Wahabi saja. Aswaja itu bukan rodus syubah. Ahli sunnah atau ilmu kalam itu berkaitan tentang 3 unsur, bayanul aqaid, isbatul aqaid, warodis syubah. Rodis syubah ini hanya salah satu daripada bagian ahli sunnah. Dan sekarang kalau ada orang itu, saya mau belajar ahli sunnah, ya wis, counter Wahabi. Loh bukan. Kalau Anda mengetahui Wahabi itu batil, yang benar apa? Ma'rifatul batil la yanzamu minhu ma'rifatul haq. Anda tahu perkara ini batil, tidak menjadikan Anda itu tahu mana yang benar. Tapi ketika Anda tahu yang benar, secara otomatis Anda tahu yang batil. Karena yang batil, karena yang benar hanya ini, yang lainnya itu salah. Karena itu saya itu selalu mengatakan bahwasanya ilmu kalam ini sangat penting sekali, dan bukan hanya dengan Anda itu mengcounter Wahabi tok, dan mengcounternya ngono-ngono ya terus masalah maulid, istighosah, coba lebih mendalam lagi. Dan yang dirot bukan hanya Wahabi, ada banyak liberal, pluralisme dan yang lain-lain. Wa amma makana makhluton bi kufriyatihim fa fihi salasatu aqwal. Adapun yang terkontaminasi dengan kufriyatil falasifah, maka di dalamnya ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapatnya Ibnu Shalah dan Nawawi haram. Yang kedua, pendapatnya Imam Ghazali bahwasanya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena man la ya'rifuhu la yuthaku bi ilmi, yang tidak tahu ilmu mantik dia pun tidak confident dengan ilmunya. Orang lain pun juga tidak confident dengan ilmunya. Yang ketiga, wahwal qaulul muhtar annahu yajuzu liman wathiqa min nafsih bisihhati dhihnih wa ma rasal kitab was sunnah. Boleh orang yang confident seperti jenengan-jenengan ini sudah confident dengan akidahnya, insya Allah tidak akan ganti jadi Wahabi, tidak akan jenengan ganti jadi menyembah bulan ada. Wah, iki santri kene menyembah bulan, ora ono niku. Kenapa? Karena jenengan sudah rusuh aqaid Islamiyah, disarang sudah
rusuh. Pada saat itu jenengan mau ngaji apa wae aman, ngaji apa ya malah iki batil ora kaya ajarane para masyayikh. Iku batil. Ayo. Al ilmul hadis. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya. Apa itu? Al ilmu hadis wa taksimatuh. Sebelum saya akan ada pertanyaan. Sudah 1 jam lebih. Mau ada pertanyaan dulu apa teruskan? Monggo. Saya Nggih. tanya. Baik, menarik sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Habib Ali dalam sesi daurah at-tadribiyah. Pada jalsa kedua ini beliau menyampaikan tentang khuturatul jahli bi ilmil mantik. Tentang bahagia bagi siapapun yang jalsa pertama hadir terus jalsa kedua gak hadir, itu masuk khuturatul jahli bi ilmil mantik. Karena bagaimana pentingnya belajar ilmu mantik, beliau juga menyampaikan bahwasanya dengan ilmu mantik itu mengajarkan kita bagaimana cara berpikir yang baik dan juga bagaimana cara mengcounter tentang pikiran-pikiran yang sesat. Beliau juga menyampaikan bahwasanya penting juga bagi kita bahwasanya kita juga mampu belajar-belajar yang akidah-akidah filsafat. Tapi bukan berarti untuk mengikutinya. Sebagaimana orang Arab mengatakan na'rifus syarr la li ajlis syarr bal lijtina bisyarr. Itulah apa yang saya tangkap dari penjelasan beliau Habib Ali. Kemudian untuk sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Saya buka 3 pertanyaan, namun untuk memudahkan Habib nanti 1 pertanyaan langsung Habib dijawab karena nanti takut ada idrok yang tidak sesuai. Jadi saya buka 3 pertanyaan. Bagi yang mau bertanya untuk menyebutkan nama dan juga nanti delegasinya dari kelas berapa dan sambil berdiri. Kalau yang Habib betul usah berdiri gak apa-apa. Jadi berdiri. Silakan, saya buka 3 pertanyaan terkait apa yang sudah dijelaskan. 1. Baik, 1 dulu, silakan. Untuk nama dan juga delegasi, silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ingin bertanya tentang dari pembahasan siang tentang istindadul mantik bahwa berasal dari akal. Jadi setelah kita pelajari tentang masalah tentang bahayanya tidak mengetahui mantik, salah satunya dalil yang disebutkan adalah tentang bagaimana Nabi Ibrahim untuk memberikan hujah bahwa Tuhan itu bukan samas. Saya berpikir kalau seperti itu maka fungsi akal dalam ilmu mantik itu sebatas mana? Karena sebatas mana? Karena nanti yang menjadikan bahwa itu tidak benar, maksudnya dalam masalah hujah yang tadi Nabi Ibrahim bahwa Tuhan matahari itu bukan Tuhan adalah tauhid itu. Bahwa yang membenarkan itu adalah tauhid, bahwa Tuhan itu hanyalah Allah. Dan itu tidak bisa kita nalar Yang membenarkan adalah Tauhid. tauhid. maksudnya dengan dalil nakli yang kita ketahui. Jadi kalau istindadnya berasal dari akal, maka sebatas mana akal dalam ilmu mantik Bisa mempengaruhi. kebenaran suatu pemikiran. Sudah? Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk Habib untuk menjawabnya. Pertanyaan bagus, tapi sebenarnya sudah saya jawab singkat mungkin, tapi mungkin terlampau singkat pada saat itu. Kita sebagai ahli sunnah itu melihat akal itu sebagai sumber daripada pengetahuan. Wadah ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Sinten tadi? Mas Jauhari, bahwasanya sampai sebatas mana? Sampai batas yang sangat jauh sekali sebenarnya. Dengan arti hal-hal yang berkaitan tentang Tuhan, akidah-akidah kita, itu hampir semuanya dengan Tuhan loh ya, hampir semuanya bisa diketahui melewati akal. Tauhid, keesaan Tuhan, itu bisa dengan akal. Tidak hanya dengan Quran wa sunnah, enggak, dengan akal pun bisa. Karena itu kita itu mengetahui dalam adilatut tauhid, ada yang namanya dalilut tamanu wa dalilut tawafuk. Dan kalau Anda melihat di Kifayatul Awam, dalil ala tauhid ini, alam semesta ini, dengan arti, dengan adanya alam semesta, pasti Allah itu esa. Kalau Allah tidak esa, alam semesta pasti rusak. Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Artinya, tidak
alam semesta itu tidak hancur, itu adalah dalil keesaan Tuhan. Dan ini bisa Anda akses melewati akal Anda. Tidak mesti melewati Al-Quran. Sampai sebatas mana akal itu mengetahui tentang sifat Allah? Banyak sekali. Daripada 20 sifat, saya rasa yang tidak bisa diketahui melewati akal, itu hanya 4 apa 5 saja. Yakni hampir lebih daripada setengah sifat-sifat Allah, Anda bisa untuk mengetahui melewati akal Anda. Sifat nafsiyah, akal. Sifat salbiyah, semuanya akal semua itu. Sifat salbiyah, semuanya akal. Sifatul ma'ani, kudroh, iradah, ilim dan hayah, akal. Sama dan basor, kitab wa sunnah. Kalam, mutaradid. Ada yang mengatakan dengan akal, ada yang mengatakan dengan nakal. Intinya, anggap saja kalam dengan nakal. Maknanya dari sifat ma'ani yang 7, 4 itu bisa Anda akses melewati akal. Maknanya mayoritas sifat-sifat Tuhan Anda bisa untuk mengetahui melewati akal. Sifat-sifat Nabi pun juga sama. Yang perlu melewati Al-Quran itu ghaibiyat. Ghaibiyat itu perlu melewati akal, perlu melewati nakal, perlu melewati nakal. Dan itu bukan murni nakal, tapi ada unsur basic akalnya dulu. Bahwasanya akal mengatakan perkara ini boleh. Contohnya sirat. Apakah boleh pada hari kiamat nanti itu ada yang namanya sirat? Apa itu sirat? Jembatan membentang di atas neraka jahanam. Apakah boleh semacam itu? Boleh. Dan dikonfirmasi oleh syariat. Ketika perkara ini mungkin dan dikonfirmasi oleh syariat, maka perkara ini wajib kita imani. Lihat, maknanya perkara ghaibiyat pun yang dohirnya bisa diakses melewati Al-Quran wa sunnah. Ternyata ketika kita tengok lagi, bukan murni kitab was sunnah, ada unsur intervensi akal di situ. Lihat, sejauh mana? Sangat jauh sekali. Cuma di dalam ahli sunnah kita mesti mengetahui bahwasanya akal hanya bisa untuk mengetahui kebenaran. Akal tidak bisa untuk mengetahui perkara yang benar mendapat pahala atau tidak. Jadi akal bisa mengetahui Allah itu Tuhan. Ada Tuhan semesta alam yang esa. Tapi akal tidak bisa sampai membuktikan bahwasanya meyakini itu mendapat pahala. Meyakini itu mendapat pahala, itu tugasnya Nabi. Karena kadangkala Allah itu marah, yakni secara akal, apakah Allah senang kita itu mencari tahu tentangnya? Apakah wajib Anda bersyukur kepada Allah? Apakah wajib Anda mencari tahu tentang Allah? Walaupun akal bisa mengakses beberapa sifat Allah, tapi apakah Anda wajib melakukannya? Sekiranya kalau Anda tidak melakukannya, Anda berdosa. Akal tidak bisa sampai level itu. Karena akal bisa saja ya, Allah kalau kita cari tahu tentangnya, dia senang. Bisa juga dia marah. Coba jenengan nginceng-nginceng omahe Pak Prabowo. Saya ingin cari tahu tentang Pak Prabowo. Pak Prabowo turu mau inceng, ngamuk apa ora kuwi? Ngamuk dikampleng jenengan. Ngamuk. Loh, Allah juga semacam itu. Kamu kenapa? Cari tahu tentang saya ini kenapa? Kowe kurang kerjaan. Lah kowe kurang kerjaan, tak kayak kerjaan. Bisa saja kan akal semacam itu. Dan bisa saja akal itu enggak, Allah senang kalau kita mencari tahu tentangnya. Jadi ada dua kemungkinan. Akal tidak bisa untuk mengkonfirmasi mana kemungkinan yang lebih kuat. Datanglah Nabi. Tidak. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Di sini akal hanya bisa mengetahui dua kemungkinan. Kemudian syariat mengkonfirmasi mana kemungkinan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah sampai mana. Makna ini diringkas oleh ahli sunnah bahwasanya al-akal yudrikul ma'arif wa syariah tudrikul ahkam. Bahwasanya akal mengetahui knowledge, pengetahuan, mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian syariat memberitahu Anda daripada apa yang Anda ketahui, mana yang berpahala, mana yang tidak berpahala. Ini yang kita kenal dengan nama at-tahsin wa takbih asyar'iyan, yang itu mu'tamad menurut ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Apalagi?
Silakan kepada teman-teman untuk penanya kedua, silakan. Ada mungkin? Oke, silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalil dari Sana Satu. Oke, silakan. Saya ingin tanya soal pertama itu mantek itu tidak menerima kecuali hal-hal yang lahir. Cuma di beberapa pembahasan mantek, kenapa ada beberapa hal yang mentok cuma batasnya betul, seperti di tafsir, di istiqra, dan di beberapa hujat pun ada yang hanya sebatas betul. Terus yang kedua soal hal yang batil itu kita tidak akan pernah menemukan dalil untuk mendukungnya. Tapi kalau kita lihat di 4 mazhab, ternyata beliau mempunyai beberapa dalil, dan sesuai penjelasan yang tadi sore, kebenaran itu hanya ada satu. Berarti kan ada beberapa batil punya dalil sendiri. Pertanyaan bagus ya. Nih kalau memang mantik itu yakin, kenapa kok di dalam kitab mantik ada mabahis yang memang itu tidak menelurkan yakin tapi menelurkan don. Contohnya apa? Tamsil, istiqra. Istiqra tidak semuanya don loh ya. Ada beberapa aspek istiqra yang yakin. Tapi anggap saja istiqra semuanya dunun. Tamsil semuanya dunun. Ada lagi namanya ad-dauran, itu juga semuanya dunun. Anggap saja itu dunun. Para mantik, yakni manatikoh, tidak menganggap itu daripada mabahis mantikiyah. Itu dianggap daripada mutammimat. Mutammimat, apa mutammimat? Cuma pelengkap saja. Tapi itu bukan umdah di dalam mantik. Jadi hanya disebutkan di dalam mantik sebagai pelengkap saja. Tapi mantik tidak menggunakan itu. Karena itu tamsil dikatakan kiasul usuli, hadza kiasul fikhi, hadza musmantiki. Yakni saya di dalam mantik hanya menyebutkan basic daripada kiasut tamsil. Tapi kalau Anda ingin mendalami kiasut tamsil, bukan di sini tempatnya. Tempatnya di kitab, di fan namanya usul fikih. Karena tamsil itu namanya juga kiasul fikhi atau kiasul usuli. Kata-kata kiasul fikhi atau kiasul usuli yang diungkapkan oleh para manatikoh dalam kitab-kitab mantik ketika membahas tamsil, itu sudah secara otomatis mengkonfirmasi hadza laisa minal mantik. Ini laisa minal mantik, ini minal fikhi, ini minal fikih, ini minal usul. Pas, terus kalau memang minal usul, kenapa kok saya sebutkan di sini? Pas agar kalian tidak salah. Tidak salah untuk membedakan antara kias mantiki dan kiasul fikih. Kiasul mantiki iki lho, lek kiasul fikih semacam ini. Agar kalian untuk tahu kiasul fikih, kalian tidak perlu membaca kitab usul fikih. Basicnya sudah ada di mantik. Kenapa? Karena basicnya diperlukan di dalam mantik untuk membedakan mana kiasul mantiki, mana kiasul fikih. Itu saja. Agar kalian ketika membaca kitab mantik tidak perlu membaca kitab-kitab yang lain. Wis apa yang Anda perlukan dalam kitab mantik, semua ada di dalam kitab mantik. Begitu pula di dalam istiqra yang perkara ini dunun disebutkan, hati-hati loh ya, ini dunun. Ini bukan daripada mantik. Yang yakin dia akan kembali kepada kiasul muqassim al-mantiki. Jadi sebenarnya perkara yang bukan daripada mantik dan disebutkan di dalam ilmu mantik itu daripada mutammimat dan dzukira lil hajah. Fauqa hadza diperingatkan, hati-hati, iki duduk daripada mantik. Dan saya rasa hal ini juga tidak ada masalah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Terkait masalah hukum, ternyata di madzhabul arba'ah ternyata kan punya banyak pendapat beda-beda. Iya, karena memang di dalam madzhabul arba'ah tidak diperlukan yakin. Dan di dalam madzhabul arba'ah ada beberapa madzhab loh ya, beberapa madzhab namanya musawwibah. Bahwasanya ulama atau mujtahid di dalam furu'i tidak perlu benar. Yang penting Anda usaha. Wadah ya. Yang penting Anda usaha. Yang penting Anda usaha, Anda sudah benar. Ada pendapat lagi yang mengatakan kebenaran itu banyak dan tidak ada masalah di dalam fikih. Karena fikih bukan daripada akidah. Mantik
itu hubungannya biasanya yang paling wathik, walaupun bisa untuk segala ilmu, tapi yang paling erat itu dengan ilmu kalam, dengan filsafat. Kenapa? Karena ilmu kalam, akidah, itu kembali kepada ahkam khobariyah. Apa itu ahkam khobariyah? Faktanya ada dulu, baru dikabari. Ketika Al-Quran datang, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apakah Allah esa dulu, baru ada kabar, atau ada kabar baru Allah itu esa? Macam mana? Allah esa dulu, baru dikabari, baru Anda diwajibkan untuk meyakini Allah itu esa. Karena itu, ahkam, aqaidiyah semuanya min kibalil ahkam khobariyah. Yang mana ahkam khobariyah itu faktanya hanya satu. Ketika faktanya satu, tidak mungkin akan ada banyak kebenaran hanya satu. Berbeda dengan ahkamul furu'iyah. Ahkamul furu'iyah min qabilil ahkamil insya'iyah. Dulu tidak ada kewajiban sholat, kemudian oleh Allah diwajibkan sholat. Karena itu ijabus sholah min kibalil ahkam insya'iyah. Ketika min kibal ahkam insya'iyah, tidak ada sidik wal kadhib. Karena yang yahtamil sidik wal kadhib itu ahkam khobariyah, bukan ahkam insya'iyah. Disinilah nasya'a madhab musawwibah dan mukhotti'ah. Wadih ya? Itu yang pertama, jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang diyakini oleh selain Imam Syafi'i, selain kita, kemungkinan besar dalilnya itu syubhatud dalil. Kalau memang kita meyakini bahwasanya madhab Syafi'i adalah madhab yang paling benar. Cuma kebenaran madhab Syafi'i tidak 100%. Karena itu ada potensi kesalahan madhab Imam Syafi'i. Maka madhab yang salah itu dalil-dalil yang salah. Contohnya dalam masalah witir. Dalam masalah witir kita meyakini sunnah. Imam Abu Hanifah meyakini itu wajib. Pada saat itu kita meyakini dalilnya madhab Imam Abu Hanifah itu laisa dalilan hakikian. Dia kira itu dalil padahal bukan dalil. Kita itu salah. Walaupun kesalahannya beliau menurut kita Syafi'iyah tidak sampai 100%. Dan apakah kesalahan itu berdosa? Di sini masalahnya. Di dalam akidah kesalahan pasti berdosa. Di dalam ahkamul furu'iyah kesalahan tidak berdosa. Kenapa? Lidikotihi. Karena sangat jelimet ini. Ketika jelimet potensi untuk salah besar. Maka ketika salah benar-benar tidak berdosa. Maka pada saat itu ada banyaknya madhab, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Jadi banyaknya madhab, ketika kita mengatakan madhab Syafi'i itu yang benar, Anda bisa jawab dalam 2 poin. Yang pertama, binaan ala madhabil musawwibah. Binaan ala madhabil musawwibah. Yang kedua, bahwasanya tetap mereka salah, yang mereka gunakan itu adalah syubhatud dalil. Walaupun di dalam ahkamil furu'iyah. Akan tetapi kesalahan di dalam furu' la yaqtadil ithim. Bahkan salah pun bisa mendapat pahala. Kenapa? Kan ada hadisnya kan, man ijtahada fa akhta'a fa asaba falahu ajron. Wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Wallahu a'lam. Mungkin ada penanya sekali lagi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Tidak ada? Baik, saya simpulkan untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, bahwasanya, silahkan, gak kelihatan, Mak. Habib boten, Mak, berdiri kalau nggih, silakan. Sulatur nanti, Bib. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Januar dari salah satu kos ternaik. Dan saya tanyakan ini seputar apa namanya tokoh-tokoh dari Itu komplek atas Rama, jadi diibadahkan. yang saya tanyakan cuma seputar apa tokoh-tokoh dari filsafat. Tokoh-tokoh dari Filsafat kalau mantek. Nah tadi kan siang kami menyinggung banyak tokoh-tokoh filsafat. Yang saya tanyakan, kalau Aristoteles itu ahli filsafat, kenapa kok malah dia dijadikan sebagai penyusun pertama dari ilmu mantek? Terus yang kedua, tokoh-tokoh seperti Ibnu Arabi sama Farabi itu apakah baik atau sesat atau tidak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yakni kalau memang Aristo itu tokoh filsafat, kenapa dijadikan ilmu mantik? Saya tidak tahu di mana kontradiksinya antara seseorang itu tokoh filsafat dan dia itu tokoh ilmu mantik. Lu biasa loh. Orang-orang itu, seorang ulama itu dari zaman dahulu, mereka itu keahliannya itu multidimensi. Imam Razi selain tokoh akidah, tokoh usul fikih. Imam Nawawi selain tokoh fikih, tokoh hadis kan, punya syarah syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj fi syarah Muslim Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, biasa semacam itu. Terus kenapa kok Aristo itu menjadi ahli mantik? Loh iya, karena Aristo dikatakan ahli mantik karena beliau yang pertama kali menyusun kitab mantik yang sebelumnya belum ada yang menyusun kitab ilmu mantik. Karena itu Aristo dikatakan wadi'u ilmil mantik. Selain itu Aristo ini ahli filsafat, dia mempunyai filsafat khas namanya falsafah Aristiyah. Daripada aspek itu beliau sebagai ahli filsafat, sebagai penyusun ilmu mantik, beliau dikatakan wadi'u ilmil mantik. Saya tidak tahu masalahnya di mana di situ. Sebenarnya tidak ada masalah, Anda saja buat-buat masalah itu. Ini namanya bahsul masail, golek-golek masalah itu. Nggak ada masalah sebenarnya itu. Yang kedua, apa? Tokoh Farabi. Sudah saya katakan, Farabi itu dikafirkan. Farabi dan Ibnu Sina dikafirkan, bukan oleh saya loh ya, oleh Imam Ghazali. Anda kalau melihat kitab Tahafutul Falasifah, yang mana Tahafutul Falasifah itu mendiskusikan tentang filsafat Aristo yang dinukil oleh dua tokoh terkemuka, Farabi dan Ibn Sina. Kemudian di akhir kitabnya Tahafutul Falasifah, madhab yang dinukil oleh Farabi dan Ibn Sina daripada madhabnya Aristo ini dikafirkan karena 3 masalah. Qidamul alam, ingkarul ingkarul ba'ats, satunya apa? Adamu ilmillah bil kulliyat. 3 ini dikafirkan. Maka menurut Imam Ghazali, Farabi dan Ibn Sina itu kafir. Memang semacam itu. Ini bukan kata saya loh ya. Memang banyak perkara-perkara yang diyakini oleh mereka itu munakidun lil maklum minadin bidorurah. Oke, terus apa kaitannya dengan Ibn Arabi? Ibn Arabi berbeda. Ibn Arabi niki pendapatnya tidak sesuai dengan ahli sunnah, tapi tidak sampai kafir. Sama seperti Ibn Taimiyah, tidak sesuai dengan ahli sunnah, tapi tidak bertentangan dengan al-maklum minadin bidorurah. Ketika semacam itu, kita cuma mengatakan ini bukan ahli sunnah, ini ahli bid'ah, tapi tidak sampai kafir. Berbeda dengan yang dikatakan oleh Farabi dan Ibn Sina dan Aristo, yang mengatakan alam ini kodim. Alam ini kodim semacam ini. Kalau Anda mengatakan alam itu hadis, Anda ke sini. Alam kodim Anda ke sini. Setelah itu, Anda tidak akan bisa ketemu lagi. Dan nanti kalau Anda belajar filsafat lebih mendalam, Anda akan tahu kenapa kok ahli sunnah ini memusuhi filsafat. Karena setiap akar ahli sunnah, filsafat mempunyai tandingannya. Loh, Anda tahu mukjizat ada tafsirnya menurut filsafat. Karomat, wali ada tafsirnya menurut filsafat. Nabi ada tafsirnya menurut filsafat. Semua sifat-sifat yang Anda yakini, sifat ma'ani, salbiyah, ada tafsirnya menurut filsafat. Jadi filsafat mempunyai tandingan. Setiap tafsir uluhiyah wa kamalatuhu wa nafyun naqais yang kita yakini menurut ahli sunnah, falasifah mempunyai tandingannya. Yang mana tandingan ini rata-rata banyak daripadanya mengingkari al-maklum minadin bitoruro. Di antaranya Nabi menurut falasifah itu bukan pemberian Allah, itu bisa Anda dapatkan. Kalau Anda itu tirakat membersihkan diri, Anda bisa untuk menjadi nabi suatu saat. Jadi nabi itu muktasab. Oh, saya itu kayak guyon-guyon dengan murid saya. Yo jadi filsafat yo. Aku bosen jadi Habib. Loh, ini menurut menurut filsafat semacam itu, menurut filsafat semacam itu. Loh, ini kan sudah bertentangan dengan mazhab ahli sunnah kan. Apa katanya Jauharah? Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqobah. Hal-hal semacam ini. Lah, Ibn Arabi tidak semacam itu. Ibn Arabi mempunyai filsafat yang khusus namanya wahdatil wujud. Wahdatil wujud bukan hulul dan bukan ittihad.
Karena itu penafian hulul dan ittihad daripada Ibn Arabi tidak menandakan bahwasanya Ibn Arabi itu wahdatul wujud. Wahdatul wujud adalah falsafatun khosoh. Walaupun ada kemiripan dengan Aristo, ada kemiripan dengan Ibn Taimiyah, tapi itu adalah falsafat yang asing, falsafah yang mutakamilah, yang dijadikan sebagai asas untuk tafsir nususun diniyah dalam madhab Ibn Arabi sendiri yang kita kenal dengan nama wahdatil wujud, dan ada rijalnya dan ada ulamanya, diantaranya adalah Quroni, Abdurrahman Al-Jami, kemudian Abdul Ghani An-Nabulsi, Ibnu Saba'in. Itu semua adalah tokoh-tokoh sentral. Abdul Razak Al-Kashani, itu semuanya adalah tokoh-tokoh sentral daripada madhab wahdatil wujud, ya. Berbeda dengan tokoh-tokoh sentral daripada madhab ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Nawa malih? Moga dari teman-teman sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Tidak ada nggih? Saya coba menyimpulkan untuk pertanyaan pertama tadi, sejauh mana yakin itu akal itu bisa berpengaruh. Ternyata sangat jauh sekali, karena nanti bahkan itu beliau mengatakan aklu tudrikul ma'rifat wa syariah tudrikul hukum. Terus yang kedua terkait masalah katanya mantek ini bahasnya yakin, kok di kitabnya nanti bahas don dan lain sebagainya, itu hanya mutimmat. Kemudian terkait masalah kalau kebenaran itu hanya ada satu, terus bagaimana dengan madzhabul arba'ah? Katanya nanti bisa dijawab dari dua jawaban. Yang pertama adalah tentang binaan ala madzhabil musawwibah. Kemudian yang kedua bisa dijawab dengan menggunakan syubhatut dalil. Kaidahnya tadi syai'un yudhannu qauluhu dalilan wa laisa bidalilin. Kemudian yang kedua, yang terakhir pertanyaannya, ternyata Habib ini ternyata seorang al-faqih juga. Jadi bisa dikatakan mutakallimin iya, ahli fikih iya. Kenapa saya tahu? Followernya jenengan, Bib, soalnya. Jadi ini Habib ternyata fikihnya justru lebih banyak belajarnya daripada ilmu mutakalliminnya. Nyalakan lonceng ya. Buatan bisa di follow. Jadi bisa dikatakan ya mutakallimin, juga bisa kan dikatakan fakih. Coba saya belum tahu motifnya apa, Habib, dari fikih kok ke ilmu kalam, biar nanti Habib yang menjelaskan. Jadi dari awal belajarnya fikih dulu seperti kita semua. Cuma katanya akhir-akhir ini beliau sering belajar mutolaah, ilmu mantik dan lain sebagainya. Lanjut nopo? Pripun Habib? Mau lanjut, enggak apa-apa, mau lanjut. Sampai jam 12 ini lanjut. Kita baca sedikit, mungkin seperempat jam gitu ya. Nggih. Seperempat jam. Al-ilm hadis wa taqsimatuh. Ilmu mantik ini berkaitan tentang al-ilmul hadis. Dengan arti ilmu hadis ini ilmunya manusia, bukan ilmunya Allah. Jadi ilmu mantik ini yang Anda pelajari ini adalah qawaid dan dhawabit untuk bagaimana Anda itu tudrikul ulum al-hawadits. Ulum al-hadithah, ya, bukan ilmunya Allah. Adapun ilmunya Allah itu kan sifatun qaimatun bidzatihi muta'alliqatun bijami'il maklumat. Itu tidak dibahas dalam mantik. Mantik tidak digunakan untuk ilmunya Allah, dengan arti Allah mengetahui semua perkara tanpa menggunakan ilmu mantik. Tapi kita menggunakan ilmu mantik. Itulah makna al-ilmul hadis. Ilmu kita, ilmu mantik untuk ilmu kita. Pembahasan ilmu mantik untuk ilmu kita. Wa taqsimatuhu, dan pembagian-pembagiannya. Ma huwa ilmul hadis wa ma'rifatul maklum. Apa sih ilmu hadis ini? Apa? Ya, ini ilmunya manusia itu apa? Ada tiga definisi. Yang pertama adalah ma'rifatul maklum. Ma'rifatul maklum ini yang banyak dalam kitab-kitab yang digunakan, bahwasanya ilmu itu adalah ma'rifatul maklum. Yang mana ma'rifatul maklum ini dikritik. Ini tidak salah definisinya Al-Imam Al-Baqillani. Imam Baqillani ini julukannya juru bicara ahli sunnah wal jamaah. Beliau itu belajar dengan muridnya Imam Asy'ari. Imam Asy'ari punya 3 murid yang terkenal. Namanya Bundar, Ibnu Mujahid, dan Abul Hasan Al-Bahili. Kalau tidak salah, Baqillani ini muridnya Abul Hasan Al-Bahili. Jadi antara Imam Asy'ari dan Baqillani cuma satu murid saja. Baqillani mendefinisikan bahwasanya al-ilm ma'rifatul maklum. Definisi ini dikritik.
Kenapa? Karena untuk mengetahui ilim, Anda harus mengetahui ma'rifatul maklum. Untuk mengetahui maklum yang dia itu ismul maf'ul, dia itu mustaq daripada masdarnya. Masdarnya apa? Ilim. Lah untuk mengetahui maklum, Anda kena mengetahui ilim dulu. Untuk mengetahui ilim, Anda kena mengetahui maklum. Di sini ada yang namanya daur. Yang namanya apa? Namanya daur. Daur itu yaitu tawakkufu syai'in ala syai'in akhar fil wujud. Ini yang batal. Cuma nanti dijawab juga oleh yakni ketika Imam Baghilani ini mendefinisikan, jangan Anda kira kalau kita tahu aibnya, Imam Baghilani tidak tahu aibnya. Semua sudah diperhitungkan oleh Imam Baghilani. Karena itu kritikan saya ada jawabannya. Cuma saya tidak ingin menjelaskan jawabannya, nanti panjang nanti. Cuma ilm definisinya salah satunya adalah ma'rifatul maklum, kritikannya daripada aspek ini. Definisi yang kedua apa? Mutlakul idrok. Apapun yang Anda ketahui, idrok. Apapun yang Anda ketahui, sesuai atau tidak sesuai, yakin atau tidak yakin, itu adalah ilmu. Kemudian definisi yang ketiga, apa? Husulu surati syai' fi dzihn, adanya surah. Surah ini adalah gambaran. Gambaran ini bukan bentuk hati-hati ya. Surah ini kan bentuk kan, gambar kan. Apakah gambaran ilmu itu bentuk? Yakni coba gambarkan kepada saya tentang sonhorek. Apakah Anda melukis bentuk sonhorek? Kan tidak kan. Sonhorek bisa berbentuk apapun. Akan tetapi mahiyahnya itu apa? Kata-kata surah itu adalah sebuah pemahaman, bukan bentuk. Ini kata-kata saya jenengan ingat ya, karena ini sangat dakik sekali. Beberapa kelompok yang tidak benar menggunakan kerancuan atau kesamaran di dalam definisi surah untuk mengkritik ahli sunnah. Siapa yang menggunakan itu? Abdul Ghani An-Nabulsi. Ibn Arabi, kelompoknya Wahdatul Wujud mengkritik definisi ini ya, untuk untuk menjatuhkan ahli sunnah di dalam masalah Allah Subhanahu wa taala. Ala kullin, yang namanya ilm adalah husulu surati syai' fi dzihn, adanya gambaran sesuatu pada jiwa. Pada jiwa. Adanya gambaran sesuatu ini kepada jiwa. Lihat taklikan nomor 1. Jami'u hadhihi ta'arif istilahul manatiqah. 3 definisi ini adalah istilahnya para ahli mantik. Kecuali definisi yang kedua, definisi yang akhir ini mutlakul idrok dan husulu surati syai'i fin nafas, mencakup al-jahlal murakkab. Apa itu jahlul murakkab? Anda mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai dengan realita. Ketika ditanya gajah itu apa? Gajah itu hewan berkaki 2, punya sayap. Itu namanya jahlul murakkab. Artinya kalian tidak tahu gajah dan kalian tidak tahu bahwasanya diri kalian tidak tahu gajah. Lah, mutlakul idrok yang penting Anda tahu, tidak peduli sesuai dengan realita atau tidak sesuai dengan realita. Karena itu dikatakan ilm mencakup jahlul murakkab. Lah, ini dikritik oleh guru saya, Syekh Bilal An-Najjar. Dibilang definisi ahlul mantik bahwasanya ilm itu adalah mutlakul idrok, itu ghairu muwaffaq. Kif mutlakul idrok yang masuk di dalamnya mutlakul idrok itu jahlun murakkab. Maknanya kalau ada seseorang mendefinisikan gajah itu hewan berkaki 2 dan punya sayap, dikatakan orang ini alim karena ada pada dirinya suratu syai', ada pada dirinya mutlakul idrok. Karena di dalam mutlakul idrok atau husulu surati syai' tidak disyaratkan benar, yang penting ada gambaran. Mosok jahilun murakkab alim, kan ndak cetha kan. Kalau kata mertua saya, yaknah. Yaknah. Dia ndak benar. Karena itu guru saya Syekh Bilal itu mengatakan bahwasanya ini ndak benar. Anda mendefinisikan idrok ilm dengan mutlakul idrok atau husulu surati syai' fin nafas.
Adapun indal usuliyin yang namanya ilm itu adalah idrakun khos. Apa itu? Hukmudzihin al-jazim al-mutopik limujibin. Dibilang adalah hukum akal yang yakin. Makna yakin itu tidak mungkin ada kemungkinan salah. Sesuai dengan realita, mutopik ini sesuai dengan realita. Kemudian limujibin. Mujib ini lidalil. Yang namanya ilm harus yakin sesuai dengan realita dan ada dalilnya. Jika tidak ada dalilnya namanya taklid. Jika tidak sesuai namanya jahlun murakkab. Jika tidak yakin namanya syak atau dhon. Namanya syak atau dhon. Apa dalilnya? His. Akal ada. His itu panca indra, akal atau adat, hukum fisika. Wa hadzal makna layak balul inkisam al-madhkur huna. Maka definisi ilm dengan hukmi dzihin al-jazim al-mutopik limujib tidak bisa untuk dibagi-bagi semacam ini. Dibagi kan ilmul hadis wa taksimatuh. Taksimatuhu ini jika kita mendefinisikan ilmul hadis dengan mutlakul idrok, tidak dengan definisi hukmu dzihin al-jazim al-mutopik limujib. Aywa. Apa perbedaan antara al-ilm wal maklum? Dibilang la farqa bainahuma illa bil i'tibar. Fasurah bi i'tibari husuliha fin nafs tusamma ilman. Wa bi i'tibariha husuluha fil kharij tusamma makluman. Pas al-ilm wal maklum ini daripada aspek ada di mana. Kalau ada pada jiwa Anda namanya ilmu. Ada pada dunia luar namanya apa? Maklum, pas tidak ada perbedaan kecuali itu. Jayid. Wa ilakam yanqasimu ilmun hadis. Ilmun hadis yanqasimu ila yanqasimu ilal kismen. Ilmul hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ilmun doruri, yang kedua adalah ilmun nadori. Apa itu ilmun doruri? Ma yahsulu bi ghairi nador. Ilmu doruri adalah yang Anda fahami tanpa Anda berpikir. Itu yang namanya apa? Ilmun doruri. Ma yahsulu bi ghairi nador. Kata sawwurika wujudaka. Yakni Anda mengetahui Anda itu ada. Apakah Anda perlu berpikir? Yakni Anda ada. Langsung kan dicubit-cubit. Anda itu ada. Tidak perlu Anda punya gelar LCMA PhD. Untuk mengetahui Anda itu ada. Ini doruri. Apa itu doruri? Yang tidak perlu dalil. Tidak perlu dalil, tidak perlu berpikir. Ini tasawur yang doruri. Tasawuru wujudika. Tasawuruka wujudaka. Apa contohnya tasdik yang badihi? Contohnya waka idroki annal wahida nisful isnain. 1/2 daripada 2, ini doruri, ini badihi. Anda cukup tahu apa makna 1, apa makna 2. Secara otomatis Anda tahu 1 itu 1/2 daripada 2. Jayid. Adapun ilmun nadori itu adalah lawan daripada ilmun badihi. Apa itu ilmun nadori? Huwa ma yahsulu bin nador. Nador ini maknanya ada berpikir, nanti yang akan datang akan ada definisi apa namanya? Definisi nador ini akan ada definisi nador. Ma yahsulu ma huwa ilmun nadori? Huwa ma yahsulu bin nador. Ilmun nadori ini adalah ilmu yang datang dengan apa namanya? Berpikir. Maknanya kalau Anda tahu sesuatu dengan berpikir, itu namanya ilmun nadori. Biasanya dikatakan perkara ini nadori kalau Anda itu perlu dalil. Keberadaan Allah itu nadori, bukan badihi. Karena itu keberadaan Allah perlu dalil. Kalau tidak perlu dalil itu badihi. Anda lapar, perlu dalil apa enggak? Oh, saya lapar. Dalilnya apa? Ya luwemu ki lho. Ketemu loro apa ora? Loro, ya iki berarti awakmu itu lapar. Saya melihat, ini di sini ada moderator. Apakah saya perlu dalil? Ora usah melek aja dah tahu ada moderator. Yakni ilmu-ilmu yang Anda dapatkan daripada hawasul khams itu semuanya badihi. Daripada hawasul batinah,
lapar, haus, itu semuanya badihi atau doruri. Ada sedikit perbedaan antara badihi dan doruri. Nanti jika ada saya jelaskan. Kata tasawuri hakikotil insan, lah ini tasawur nadori. Apa contoh tasawur nadori? Tasawur hakikotil insan. Apa sih hakikotul insan? Definisi manusia itu khilafnya banyak sekali. Loh, mantik mengatakan insan itu hayawanun natik, itu bukan hakikat daripada definisi insan. Itu adalah definisi insan bagi manatikoh untuk mempermudah pelajaran mantik. Tapi bukan itu hakikat daripada insan. Orang-orang Syiah itu, saya pernah lihat orang Syiah itu mendefinisikan mantik dengan hayawan filosof. Waduh, ini aneh meneh iki. Hayawan apa jenenge? Filosof. Ada lagi teman saya suka makan al-insan hayawanun akil. Waduh, akil, daimul akal katanya, mangan terus. Ya dia senengannya semacam itu. Jadi definisi manusia itu yahtaju ilan nadhar. Hakikat daripada manusia itu untuk mengetahuinya Anda perlu berpikir, bukan perkara yang doruri. Kemudian waka idroki annal alam hadis. Anda mengetahui bahwasanya alam semesta itu hadis. Lihat, untuk mengetahui hudusnya alam semesta, Anda perlu muqaddimah sugro, Anda perlu muqaddimah kubro. Muqaddimah sugro dan kubro ini dalil yang bisa menyampaikan Anda kepada hudusil alam. Ketika Anda perlu dalil untuk menyampaikan Anda kepada hudusil alam, maka hudusil alam itu adalah perkara yang nadori. Kalau Anda tidak perlu dalil, dan dalil di dalam mantik itu adalah gabungan daripada dua muqaddimah, sugro dan kubro. Pada saat itu nadori. Kalau perlu dalil daripada sugro dan kubro, gabungan daripada keduanya, maka perkara ini nadori. Jika tidak perlu dalil, perkara ini apa? Doruri. Wallahu a'lam. Nggih. An-nadhar kita bahas di yang akan datang. Sudah 10:30, sudah hampir 2 jam ini Ustaz. Tenggorokan saya sudah meronta-ronta. Baik teman-teman, bagi yang punya pertanyaan silahkan untuk disimpan terlebih dahulu. Besok akan berjumpa dengan Habib lagi dan juga saya. Boten panitia ya? Ganti ya? Oh ganti katanya. Jadi yang punya pertanyaan nanti disimpan dulu. Besok masih ada jalsah selanjutnya. Jam berapa panitia? Jam 8:30 besok ke sini. Ingat, huduratul jahli bi ilmil mantik. Bahaya kalau tidak datang nanti. Jadi ala kullin Habib, syukron jazakumullah ahsanal jazaan jazila. Semoga pertemuan pada sesi ad-daurah at-tadribiyah pada malam hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan juga himbauan juga buat teman-teman apalagi yang gus-gus, kalau nanti nasrul ilminya mau kemana-mana, silahkan istifadah kepada Habib, silahkan ta'alum kepada Habib. Guru kita semuanya guru-gurunya adalah seorang Habib. Jadi ala kulli hal, akhirul kalam dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga saya harap nanti setelah keluar dari majelis ini tidak ada yang mengaku menjadi nabi, saya mudah-mudahan. Atau mengatakan wasyamsu rabbi, jangan sampai. Pokoknya saya tutup dengan mengutip salah satu quotes daripada Habib Ali. Beliau mengatakan sesuatu yang benar maka kalian pasti akan menemukan 1000 dalil untuk membuktikan kebenarannya. Tapi sesuatu yang salah maka kalian pasti tidak akan menemukan 1 dalil pun. Itu kata Habib Ali Bakir As-Saqaf, LCMA PhD. Sudah benar gitu. Akhirul kalam dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa penutup untuk barokah saya persuan kepada Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Rabbana lanusi thana'an 'alaika anta kama sa'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha.
wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'diuka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna fi kanafika wa amanika wa ayadika min kulli syaitonin marid wa jabbarin anid wa dhibakin wa dhi hasadin wa min syarri kulli dhi syar'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati wa salamah wa qina taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa liman ahabbana fik wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma ana wa aslafuna sholihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah.